Bab 391 sudah lama sekali. Angin yang masuk meniup janggut putih Tuan 13 dan memperlihatkan wajahnya yang dipenuhi kerutan. Melihat pemuda di hadapannya, Tuan 13 dipenuhi dengan emosi. Akhir-akhir ini, dia mengkhawatirkan Lin Yun karena kematian Xin Jue. Dia melihat Lin Yun dengan getir berteriak kesakitan di depan mayat Xin Jue berkali-kali. Di masa lalu, pemuda ini tidak pernah meneteskan air mata bahkan ketika dia dipaksa masuk ke dalam hutan pemakaman pedang. Tapi Lin Yun menangis berkali-kali selama 10 hari terakhir. Tuan 13 benar-benar menyayangi Lin Yun, jadi dia takut Lin Yun tidak akan bisa keluar dari bayang-bayang ini. Tapi Lin Yun akhirnya berhasil melewatinya. Dia tidak tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Dia masih tetap pemuda yang dulu. Ada perubahan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Anak nakal, lakukan apapun yang kau mau. Selama aku masih bisa menghunus pedangku, aku akan membantumu, kata Tuan 13. Tuan 13, apakah jarumnya masih bisa digunakan? Lin Yun menurunkan pandangannya ke jarum-jarum di tanah. Jarum-jarum itu baik-baik saja, jadi tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah senjata beracun. Kamu bisa. Racunnya tidak akan berulah selama tidak bersentuhan dengan darah. Tuan 13 telah menebak apa yang ingin dilakukan Lin Yun. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan jarum-jarum itu pada Lin Yun. Ketika Lin Yun menerima jarum-jarum itu, aura membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia menyimpan jarum-jarum itu dan menatap Xin Jue dalam-dalam. Bagi siapapun yang tidak tahu bahwa dia sudah mati, Xin Jue akan terlihat seperti sedang tertidur lelap. Lin Yun berbalik dan pergi. Selamat tinggal. Kakak senior, saya pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga dan saya akan menggunakan pedang saya untuk melindungi kakak Xin Yan. Saat itu sudah memasuki musim gugur dan jalanan masih ramai dengan orang-orang. Memegang tali kuda naga darah, Lin Yun tidak menarik perhatian saat dia berjalan. Keributan saat dia menerobos gerbang 10 hari yang lalu sudah mereda. Lin Yun berjalan di jalan yang ramai dan berhenti di depan paviliun Wanbao. Ketika para penjaga menyadari temperamen luar biasa Lin Yun, mereka segera datang untuk menerima kuda dari Lin Yun. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Paviliun Wanbao Myriad pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda, kata salah satu penjaga. Lin Yun, jawabnya. Petugas itu memeriksa Lin Yun dan dia tertegun sejenak sebelum matanya berbinar. Dia bertanya dengan suara penuh emosi. Apakah Anda Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao? Lin Yun telah menyebabkan keributan di Paviliun Wanbao di masa lalu, belum lagi prestasinya di Istana Putri menyebarkan ketenarannya lebih jauh. Saya. Bawa aku ke kepala aulamu, kata Lin Yun. Ya, saya akan segera membuat laporan kedatangan Anda. Petugas itu mendudukkan kuda naga darah sebelum dia pergi mencari Wei Yue, kepala aula Paviliun Wanbao. Tidak butuh waktu lama bagi Wei Yue untuk tiba di ruangan tempat Lin Yun menunggu. Sungguh tamu yang langka yang kita miliki hari ini. Apa yang membawamu kemari? Wei Yue bertanya dengan suara sopan karena dia memiliki kesan yang mendalam tentang Lin Yun. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukan seseorang, kata Lin Yun. Bolehkah aku tahu siapa orangnya? Tanya Wei Yue. Keturunan langsung klan Wang, Wang Yan, jawab Lin Yun. Ini. Wei Yue memasang ekspresi sulit sebelum dia tersenyum, Tuan Muda Lin, saya seorang pengusaha, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda menemukan seseorang. Saya dapat merekomendasikan Anda beberapa orang jika Anda ingin mencari seseorang. Lagi pula, para profesional lebih baik dalam menangani hal seperti ini. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun saat melihat ekspresi Wei Yue. Dia berjalan menuju jendela. Melihat jalanan yang ramai, Lin Yun berbicara, kecerdasan adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang pengusaha. Kepala Aula Wei, Anda bisa jujur jika Anda takut akan masalah. Saya tidak akan memaksa Anda. Untuk beberapa alasan, Wei Yue merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia dengan cepat berbicara, karena Tuan Muda Lin mengatakannya seperti ini, maka saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Aku bisa membantumu menemukan Wang Yan, tapi aku juga mendengar bahwa kau telah menciptakan legenda dengan naik ke tingkat ke-10 di Istana Teratai Hitam. Aku ingin tahu apakah kamu bisa meninggalkan 1 atau 2 harta karun untuk dilelang di Paviliun Wanbao. Kepala Aula Wei, kecerdasanmu cukup diperbarui, kata Lin Yun dengan tatapan mengejek. Ini masih belum menyebar, tapi tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh kekaisaran untuk mengetahuinya. Semua kamar dagang secara alami memperhatikan sesuatu seperti alam teratai iblis.
Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan kita selangkah lebih lambat saat mendapatkan harta karun, bukan? Wei Yue tersenyum malu. Saya sudah menyerahkan semua yang tidak saya butuhkan kepada sekte. Jika kamu menyukai tombak ini, kamu bisa mengambilnya. Lin Yun ingat bahwa dia memiliki tombak di kantong interspasial. Pada dasarnya itu sudah tergores, itulah sebabnya dia tidak menyerahkannya pada sekte. Kepala Aula Wei menerima tombak itu. Dia bersukacita sebelum dia menyadari bahwa ini adalah tombak yang hampir hancur. Dia dengan cepat tersenyum, ini mungkin setengah tergores, tapi ini masih merupakan artefak kosmik kuno. Mungkin bisa dijual dengan harga yang bagus dengan mengandalkan reputasi alam teratai iblis. Mengambil tombak itu, kepala Aula Wei menatap Lin Yun dan berkata, tolong tunggu aku di sini. Aku akan segera mendapatkan lokasi Wang Yan untukmu. Tak lama kemudian, Wei Yue kembali dengan ekspresi canggung. Dia berkata, Tuan Muda Lin, Wang Yan ada di paviliun pedang Ling Qiao. Dia ada di persatuan tuan-tuan. Dia tidak berada di kediaman klan Wang. Lin Yun terkejut. Dia mengharapkan Wang Yan bersembunyi di markas klan Wang. Dia terkejut bahwa Wang Yan sebenarnya berada di paviliun pedang Ling Qiao. Kediaman klan Wang. Bagaimana mungkin ada tempat yang lebih aman dari paviliun pedang Ling Qiao? Apa ada yang berani menyerbu ke dalam paviliun pedang Ling Qiao untuk membunuh seseorang? Tawa Wei Yue. Memang, paviliun pedang Ling Qiao lebih aman daripada tempat lain bagi Wang Yan jika Wei Yue mengatakan seperti itu. Sepertinya Wang Yan yakin bahwa tidak ada yang akan melakukan apapun padanya. Dia memiliki hubungan keluarga dengan klan Wang, belum lagi tidak ada yang memiliki bukti yang memberatkannya. Jadi, bahkan sekte pun tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dia juga memiliki lapisan perlindungan lain melalui putra mahkota. Membunuh seseorang adalah melanggar aturan dalam sekte. Jadi Wang Yan pasti sedang dalam suasana hati yang cukup baik, kan? Lin Yun mencibir dalam hati saat memikirkan hal ini. Benar, sesuatu yang besar terjadi pada paviliun pedang Ling Qiao baru-baru ini. Aku khawatir kamu masih belum mengetahuinya, kata Wei Yue ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Apa itu? Lin Yun bertanya-tanya apakah kematian Xin Jue sudah tersebar. Bai Lixuan keluar dari pengasingan 1 bulan yang lalu. Kemunculannya diiringi dengan fenomena alam yang mewarnai langit dengan warna pelangi selama 3 hari. Menurut rumor yang beredar, tampaknya dia telah mencapai fisik suci. Dia mungkin yang terkuat di Kekaisaran Qin besar dalam hal bakat, kata Wei Yue dengan nada penuh emosi. Dia juga terkejut ketika menyaksikan fenomena tersebut. Ada 2 hal yang menentukan bakat seorang praktisi Siulian. Yang pertama adalah bakat mereka dan yang kedua adalah pemahaman mereka. Pemahaman tidak dapat diukur, tetapi bakat dapat diukur. Lin Yun dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di Kekaisaran Qin dengan fisik spiritual tingkat 8. Fisik suci adalah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini secara umum berarti bahwa Bai Lixuan tidak akan menjadi biasa di masa depan. Bahkan di seluruh domain selatan kuno, tidak banyak orang yang bisa mencapai fisik suci. Dia akhirnya keluar. Kebetulan sekali. Lin Yun sudah lama mendengar bahwa Bai Lixuan akan mengejutkan seluruh kekaisaran saat dia keluar. Sepertinya rumor itu tidak salah. Fenomena alam yang menyelimuti seluruh kekaisaran Qin besar dan berlangsung selama 3 hari. Selamat tinggal. Lin Yun tidak tinggal lama di paviliun Wanbao. Ada apa dengan Lin Yun? Apakah dia terlihat berbeda sekarang atau hanya aku? Wei Yue memegangi dagunya. Lin Yun di masa lalu memiliki temperamen yang luar biasa. Tapi Lin Yun saat ini terasa tak terduga. Dia sepertinya tidak peduli bahwa Bai Lixuan keluar dari pengasingan. Bukankah dia tahu bahwa 2 harimau tidak bisa tinggal di gunung yang sama? Pertarungan antara dia dan Bai Lixuan tidak dapat dihindari apakah dia menginginkannya atau tidak. Dan dia akan diinjak-injak oleh orang lain jika dia tidak cukup berhati-hati. 7 hari kemudian di persatuan tuan-tuan berdiri Wang Yan yang sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Tebakan Lin Yun benar. Dia berdiri di atas panggung menghadap 8 Fajra dengan ratusan pengikut yang menyaksikan. Dia membuat terobosan dalam kultivasinya tanpa dia sadari, mencapai tahap ke-9 dari alam bela diri yang mendalam. Dia memegang pedangnya menghadap 8 Fajra. Dia bahkan memiliki sedikit keunggulan atas mereka dalam pertarungan. Kalah. Wang Yan berteriak ke arah mereka dan menebaskan pedangnya ke bawah, yang membuat 8 Fajra terbang. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka datang untuk memberi selamat kepada Wang Yan. Aura Wang Yan melonjak dan dia merasa luar biasa. Pil yang diberikan kepadanya oleh putra mahkota benar-benar hebat. Itu memungkinkan dia untuk menembus hambatannya secara instan.
Kakak senior, tidak akan butuh waktu lama sebelum Anda mencapai peringkat surga dengan kekuatan Anda. Namamu akan ada di peringkat surga cepat atau lambat. Aku khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawanmu selain murid-murid peringkat surga. Wang Yan tersenyum ketika 8 Fajra menyanjungnya. Dia awalnya merasa tidak nyaman saat keluar dari pegunungan pemusnahan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membunuh Xin Jue secara kebetulan. Ketika putra mahkota datang untuk memberi selamat kepada Bai Lixuan karena telah mencapai fisik suci, itu membuatnya merasa lega. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan mencoba membunuh Lin Yun tanpa penyesalan. Budak pedang itu membuatnya merasa dipermalukan beberapa kali, terutama saat budak pedang itu membunuh adiknya, Wang Ning. Memikirkan Lin Yun, senyum di wajah Wang Yan menghilang dan bertanya, apakah budak pedang itu masih belum kembali? Belum. Kelompok dari alam teratai iblis sudah lama kembali, tapi Lin Yun tidak bersama mereka. Kudengar Bai Lixuan bahkan melakukan perjalanan ke Gunung Liontin untuk mencarinya. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa Bai Lixuan sebenarnya memiliki dendam dengan Lin Yun. Seseorang akhirnya bisa berurusan dengan budak pedang itu sekarang. Bai Lixuan benar-benar monster. Kultivasinya melonjak saat dia keluar dari pengasingannya. Kudengar dia telah mengalahkan 6 orang murid peringkat surga dalam waktu kurang dari 10 jurus. Tidak mungkin kita bisa memahami betapa kuatnya fisik suci. Wang Yan menyeringai, saya menantikan kembalinya dia ke paviliun pedang Ling Qiao. Aku ingin tahu seperti apa wajahnya saat dia melihat Bai Lixuan mencapai Sein fisik. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, namun Anda masih sama perhatiannya dengan saya seperti sebelumnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar yang merusak suasana hati Wang Yan. Ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sumbernya, mereka melihat seorang pemuda berjalan sambil membawa kotak pedang di belakangnya. Pemuda itu mengangkat alisnya dan muncul di atas panggung pada detik berikutnya. Lin Yun. Seru Wang Yan saat wajahnya berubah. Bab 392 Pedangku, tak pernah menyesal. Lin Yun langsung menuju ke persatuan tuan-tuan ketika dia kembali ke paviliun pedang Ling Qiao dan dia bertemu dengan Wang Yan, yang sedang bertanding dengan 8 Fajra. Wang Yan sedang mengobrol dengan suasana hati yang baik, tapi kemunculan Lin Yun yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Tapi dia segera tenang karena membunuh dilarang di paviliun pedang Ling Qiao. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh, tidak terkecuali. Jika bukan karena aturan ini, Lin Yun pasti sudah lama dibunuh olehnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa keadaan telah berubah. Aturan yang melindungi Lin Yun sebelumnya adalah sumber perlindungannya sekarang, belum lagi mereka berada di dalam persatuan tuan-tuan. Ada ratusan murid di sini, jadi apa yang bisa Lin Yun lakukan? Budak pedang, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu menerima persetujuan untuk berada di sini? Keluar. Wang Yan memelototi Lin Yun dengan dingin. 8 Fajra dan murid-murid lain dari persatuan tuan-tuan juga datang. Di sisi lain, Lin Yun terfokus pada mata Wang Yan, yang tumpang tindih dengan sepasang mata di pegunungan pemusnahan di benaknya. Itu saja sudah cukup bagi Lin Yun untuk bergerak. Ketika Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dan berjalan mendekat, Wang Yan dengan dingin berteriak, kamu berani membuat masalah di wilayah persatuan tuan-tuanku. Beri budak pedang ini pelajaran. Semua orang segera menghunus pedang mereka. Tapi sebelum mereka bisa menghunus pedang mereka sepenuhnya, dengungan pedang bergema di sekitarnya yang langsung membuat semua orang kewalahan. Ketika pedang pemakaman bunga ditarik, itu bersinar seperti matahari saat berdengung di bawah niat pedang kuasi Xiantian Lin Yun. Semua pedang terbang keluar dari tangan persatuan tuan-tuan dan jatuh ke tanah. Mereka seperti pelayan yang memberi hormat pada raja. Aura pedang Lin Yun menyilaukan seperti bulan yang cerah, yang membuat semua orang dari persatuan tuan-tuan menjadi pucat. Pedang di tanah mengejek mereka, seperti tamparan di wajah. Selain 8 Fajra, hanya beberapa murid yang berhasil memegang pedang mereka. Pedang adalah nyawa seorang pendekar pedang. Adalah sebuah penghinaan besar jika seseorang tidak bisa melindungi pedangnya. Wang Yan hanyalah sebuah lelucon. Bagaimana mungkin dia mencoba memberi pelajaran pada Lin Yun? Lagi pula, bisakah semut membunuh seekor gajah? Jumlahnya tidak penting karena tidak ada jumlah semut yang bisa membunuh seekor gajah. Di sisi lain, seekor gajah bisa membunuh semut yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pukulan. Paling tidak, Anda harus menjadi serigala untuk membunuh seekor gajah. Tapi sangat disayangkan bahwa semua murid dari persatuan tuan-tuan tidak berbeda dengan semut. Lin Yun bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dia memahami teknik kultivasi kuno, pedang aquaselenik dalam penguasaan penuh,
dia memiliki niat pedang semu Xian-Xian, dan kultivasinya sekarang berada di tahap ke-9. Selain itu, Lin Yun juga mahir dalam jurus pertempuran Dracula dan tinju naga harimau. Kartu truf dan caranya telah lama melampaui imajinasi Wang Yan. Wang Yan baru saja mencapai tahap ke-9 dari alam bela diri yang mendalam dan yang terkuat kedua dalam persatuan tuan-tuan hanya berada di tahap ke-8. Saat pedang pemakaman bunga berdengung, Lin Yun perlahan mendekati Wang Yan. Ketika auranya menerjang semua orang dari persatuan tuan-tuan, itu membuat mereka merasa sangat tertekan. Mereka berjuang untuk tetap berdiri. 8 Fajra yang berada di sebelah Wang Yan terkejut. Kesan mereka tentang Lin Yun masih dipengaruhi oleh saat dia berada di tingkat kelima dari alam bela diri yang mendalam. Saat itu, dia harus mengandalkan bendera perang Scarlet Flame untuk bertarung dengan mereka. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Lin Yun telah menjadi puncak yang menjulang tinggi yang harus mereka hormati. Lin Yun, apakah kamu mencoba untuk memulai pembantaian di paviliun pedang Ling Qiao? Wang Yan adalah yang paling terkejut. Seluruh anggota persatuan tuan-tuan telah runtuh bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia juga mulai panik saat memikirkan kemungkinan ini. Apakah Lin Yun di sini untuk membunuhku? Jangan biarkan dia datang. Wang Yan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan mulai berlari. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Dia baru saja melakukan sesuatu yang hebat untuk putra mahkota dan dia ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga klan Wang yang akan menikmati kekayaan yang tak ada habisnya. Dia tidak ingin mati sebagai budak pedang. Enyahlah atau mati. Lin Yun dengan tenang memandangi Wang Yan yang melarikan diri. Selain 8 Fajra, murid-murid lainnya ketakutan dan berlari. Mereka semua adalah murid dari paviliun pedang Ling Qiao dan mereka hanya bergabung dengan persatuan tuan-tuan karena tawaran murah hati dari Wang Yan. Tidak mungkin mereka akan menyerahkan nyawa mereka untuk Wang Yan. Satu-satunya yang benar-benar setia kepada Wang Yan adalah 8 Fajra. Mereka berdelapan mirip dengan bawahan klan Wang. Mereka hanya setia pada Wang Yan, bukan pada paviliun pedang Ling Qiao. Bunuh kami jika berani. 8 Fajra menatap Lin Yun sambil memegang senjata mereka. Mereka tidak berniat untuk mundur selangkah pun. Terserah kau saja. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan 8 Fajra pun mati tanpa melihat bagaimana Lin Yun menyerang. Ketika mereka berdelapan roboh ke tanah, mereka langsung kehilangan nyawa. Adegan ini dilihat oleh Wang Yan, yang sedang berlari menyelamatkan diri. Kakinya segera menjadi seperti jeli, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke tanah. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk bangkit sebelum berlari ke aliansi bintang tunggal dengan panik. Putra mahkota dan Bai Lixuan sama-sama berada di aliansi bintang tunggal, jadi dia akan aman selama dia berhasil sampai di sana. Tapi saat dia bangkit berdiri, dia melihat Lin Yun duduk di atas patung batu di depannya dengan tatapan dingin. Ye kamu. Pemandangan ini membuat Wang Yan tercengang. Dia masih berpikir bahwa itu adalah ilusi. Dia mencoba memastikan apa yang dilihatnya dengan berbalik. Ketika dia tidak melihat siapapun di belakangnya, dia segera melihat ke depan, tapi Lin Yun sudah pergi. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yun muncul di belakangnya dan menusukkan pedangnya. Dipukul oleh pedang, Wang Yan terlempar jauh. Ketika dia mendarat di tanah, dia dengan cepat bangkit kembali dan berlari menyelamatkan diri tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, Lin Yun menunggu Wang Yan berada 100 meter jauhnya sebelum dia menusukkan pedangnya. Dia ingin membunuh Wang Yan, tapi akan terlalu mudah untuk membunuh Wang Yan seketika. Dia tidak ingin Wang Yan mati dengan mudah. 15 menit kemudian, Wang Yan penuh dengan luka dan rasa sakitnya seperti digigit jutaan semut. Wang Yan terus berlari menyelamatkan diri sambil berteriak, Lin Yun membunuh seseorang. Lin Yun membunuh seseorang. Teriakan ini menyebabkan keributan besar dan murid-murid di dekatnya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Pada saat dia berada di alun-alun, ada banyak sekali murid yang berkumpul. Wang Yan putus asa karena dia hampir tidak menempuh sepertiga perjalanan ke aliansi bintang tunggal. Dia merangkak maju kesakitan dan dia meraung pada Lin Yun, apa yang kau coba lakukan? Apa kau sudah gila? Kita mungkin punya dendam di antara kita, tapi apakah perlu kau membunuhku di paviliun pedang Ling Qiao? Apakah kau mengenali ini? Lin Yun mengeluarkan jarum alih-alih menjawab. Jarum perak darah. Wang Yan berseru ketakutan. Sepertinya ingatanmu cukup bagus, kakak Wang. Lin Yun kemudian membuang jarum itu. Melihat jarum yang menghalanginya, Wang Yan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar berhasil menghindari jarum itu.
Saat dia berlari, dia melihat Bai Ting bergegas ke arahnya dengan para tetua lainnya. Dia langsung bersukacita saat melihat Bai Ting karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Senyum menyeramkan muncul di bibirnya dan dia mulai tertawa. Tapi kegembiraan di wajahnya segera membeku ketika dia merasakan jarum-jarum dimasukkan ke dalam tubuhnya satu demi satu. Racun menyebar di dalam tubuhnya dan segera menyebar ke organ-organ internalnya. Apakah saya akan mati di sini? Wang Yan tidak pernah membayangkan bahwa jarum yang dia gunakan akan digunakan pada dirinya. Pada akhirnya, karma memang menyebalkan. Jarum-jarum perak hujan darah berarti kematian yang pasti selama dia tidak berada di alam istana ungu. Budak pedang, aku akan membunuhmu. Wang Yan meraung dan menerkam Lin Yun sebagai gantinya. Dia ingin menggigit sepotong daging dari Lin Yun sebelum kematiannya. Tapi tentu saja tidak mungkin Lin Yun akan memberinya kesempatan ini. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan menusuknya menembus dahi Wang Yan. Hentikan. Kepala Wang Yan berguling ke tanah sebelum Bai Ting bisa menyelesaikannya. Para tetua yang mengikuti di belakangnya semua terkejut karena tidak ada yang pernah menantang aturan Paviliun Pedang Ling Qiao untuk membunuh seseorang di sekte, terutama di depan para tetua. Beraninya kau? Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Bai Ting menunjuk ke arah Lin Yun dengan tangan gemetar. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup cepat untuk memastikan keselamatan Wang Yan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Yan akan terbunuh tepat di depan matanya. Aku tahu. Aku baru saja membunuh seekor anjing, itu saja, jawab Lin Yun. Haha, kau baru saja membunuh seekor anjing. Berlutut. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu di sini tanpa perlu melaporkan apapun. Bai Ting mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan tekanannya pada Lin Yun. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menatap Bai Ting dengan tenang. Paviliun Pedang Ling Qiao didirikan di atas pedang. Seperti pedang kita diminta untuk tidak pernah membungkuk. Sebagai murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao, mengapa aku harus berlutut padamu? Pedang saya tidak pernah menyesal telah membunuh seseorang. Lin Yun tidak berbicara dengan suara keras, tapi suaranya bergema ke seluruh penjuru langit. Detik berikutnya, dia melepaskan niat pedangnya dan dia mengambil langkah maju untuk menghadapi Bai Ting. Bab 393 Pantang Menyerah. Pernyataan Lin Yun mengejutkan para murid yang ada di sekitarnya. Semua orang tahu bahwa Paviliun Pedang Ling Qiao meminta murid-murid mereka untuk menjadi seperti pedang mereka, untuk mematahkan dan bukan membungkuk. Namun mereka terkejut karena pemuda ini dapat membuat pernyataan seperti itu bahkan ketika dia menghadapi para tetua. Tidak hanya para murid, bahkan para tetua yang berdiri di belakang Bai Ting pun terkejut. Tetua Bai, mari kita tunggu sampai pelindung Plum tiba sebelum membuat keputusan. Kami masih belum yakin dengan penyebabnya. Tidaklah pantas untuk membunuh Lin Yun sebelum kita mengetahui tentang kasus ini. Lin Yun telah melanggar aturan, tapi kita harus melakukan penyelidikan. Lagi pula, bukankah kebenaran akan disembunyikan jika kita membunuhnya bahkan sebelum kita melakukan penyelidikan? Beberapa tetua berbicara. Siapapun yang membunuh harus dibunuh. Itu adalah aturan sekte, tapi Lin Yun tidak sama dengan murid biasa. Pelindung Plum sangat mementingkan Lin Yun. Belum lagi pertumbuhan Lin Yun di alam teratai iblis sungguh mengerikan. Sama sekali bukan murid biasa. Ngomong-ngomong, ini adalah kentang panas. Jika mereka membiarkan Bai Ting membunuh Lin Yun, tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri saat pelindung Plum menjatuhkan hukuman. Jika murid lain yang berani menegur seorang tetua tanpa ada tanda-tanda pertobatan, murid itu pasti sudah dibunuh oleh mereka. Tapi Lin Yun adalah kasus yang istimewa. Tapi ada hal lain yang tidak mereka ungkapkan. Wang Yan adalah murid Bai Ting, jadi Bai Ting sudah bermusuhan dengan Lin Yun. Inilah alasan sebenarnya mengapa Bai Ting ingin membunuh Lin Yun sekarang. Namun, tetua yang lain tidak memiliki hubungan keluarga dengan Wang Yan, jadi mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bai Ting memasang ekspresi serius, tapi dia tiba-tiba tersenyum menakutkan. Kalian pikir dia hanya membunuh Wang Yan? Tidak. Dia membunuh 8 orang lagi dari persatuan tuan-tuan, tidak ada yang bisa memaafkan dosa-dosanya. Kata-katanya membuat wajah semua tetua berubah. Tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayainya karena tidak ada yang pernah mencoba membunuh seseorang di Paviliun Pedang Ling Qiao. Lin Yun tidak hanya membunuh seseorang, dia membunuh total 9 orang murid. Lin Yun, apakah aku benar? Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menyesali pembunuhanmu. Bai Ting berteriak pada Lin Yun sambil menatapnya dengan dingin. Mengapa saya menyangkalnya karena saya melakukannya? Tapi kamu bisa bermimpi jika kamu ingin aku memohon belas kasihan padamu. Kau pikir kau ini siapa?
Kau hanya bawahan Wang Yan. Aku bahkan berani membunuh pemilikmu, jadi menurutmu aku akan takut padamu. Lin Yun menunjuk ke arah Bai Ting, tapi dia tidak menghunus pedangnya. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan keberatan membunuh kambing tua ini juga. Kambing tua ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali sejak dia bergabung dengan sekte. Bai Ting hanyalah seorang penatua di alam Istana Ungu. Dia pasti sedang bermimpi jika dia berpikir bahwa dia bisa membuat Lin Yun berlutut. Ketika semua murid di sekitarnya mendengar Lin Yun menyebut Bai Ting sebagai bawahan Wang Yan, mereka memakai ekspresi mengejek. Semua orang tahu bahwa Bai Ting adalah alasan mengapa Wang Yan bisa bertindak begitu sombong di sekte. Jika bukan karena dukungan Bai Ting, tidak mungkin Wang Yan berani bertindak begitu merajalela. Jadi Lin Yun tidak sepenuhnya salah ketika dia menyebut Bai Ting sebagai bawahan Wang Yan. Wajah Bai Ting langsung berubah menjadi gelap dan dia berteriak, sepertinya aku tidak perlu menunggu instruksi lebih lanjut. Hanya berdasarkan fakta bahwa Anda membunuh 9 orang dan Anda berani menghina seorang penatua, saya bisa membunuh Anda sekarang juga. Bai Ting melayang ke langit dan mengirimkan telapak tangan ke arah Lin Yun bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Kekuatan telapak tangannya langsung menyebabkan alun-alun bergetar. Ini adalah kekuatan dari alam Istana Ungu. Wajah Bai Ting sangat menyeramkan. Kebenciannya pada Lin Yun begitu dalam hingga terukir di tulangnya, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyingkirkan Lin Yun. Tapi dia berencana untuk mempermainkan Lin Yun sebelum membunuhnya. Dia ingin Lin Yun tahu konsekuensi dari menentangnya. Telapak tangannya menyebabkan wajah banyak orang di sekitarnya berubah. Bai Ting adalah seorang kultivator sejati di alam Istana Ungu dan dia telah berada di alam itu selama bertahun-tahun. Ini juga alasan mengapa dia memiliki posisi yang dihormati di aula tetua. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu turun ke atas Lin Yun. Meskipun Lin Yun mencoba membalas, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Saat dia melakukan kontak dengan serangan Bai Ting, dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar terbang. Wajahnya pucat saat mendarat di tanah. Kau tidak menyesali pembunuhanmu. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Bai Ting tertawa saat dia muncul di hadapan Lin Yun sekali lagi. Dia mendorong telapak tangan lainnya, yang menghancurkan Dracopan War Armor milik Lin Yun. Saat baju besi itu hancur, Lin Yun mundur 3 langkah lagi, memuntahkan seteguk darah di setiap langkahnya. Lin Yun tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan jika dia menghadapi alam Istana Ungu biasa, tapi siapa yang tahu sudah berapa lama Bai Ting berada di alam Istana Ungu. Kultivasinya kuat dan jauh melampaui Lin Yun. Berlutut. Bai Ting tersenyum jahat saat wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Telapak tangan ketiganya turun dan menyebabkan tanah di bawah Lin Yun retak. Lin Yun sangat kesakitan bahkan dengan jurus pertempuran Dracula. Kau masih belum berlutut. Budak pedang, kamu cukup keras kepala. Bai Ting memandang Lin Yun, yang mencoba bangkit berdiri, dengan lebih marah. Dia melangkah maju dan mengangkat kakinya. Dia ingin menghancurkan lutut Lin Yun. Tepat pada saat ini, mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin. Tepat ketika Bai Ting mengangkat kakinya, Lin Yun mengetuk kantong interspasialnya dan mengambil bendera perang Scarlet Flame. Dia langsung menghendakinya untuk berubah menjadi mode pertarungan jarak dekat dan menikamnya ke dada Bai Ting. Dia tidak punya pilihan selain membuat Bai Ting menurunkan kewaspadaannya jika dia ingin memberikan luka yang parah pada musuhnya. Inilah alasan mengapa Lin Yun menerima 3 serangan dari Bai Ting. Dia benar-benar menunggu kesempatan ini. Bai Ting terlalu penuh dengan dirinya sendiri, jadi Lin Yun ingin menggunakan bendera perang Scarlet Flame untuk mengejutkannya. Saat bendera berkibar tertiup angin, itu memancarkan cahaya yang kuat karena Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalamnya. Wajah Bai Ting dengan cepat berubah dan dia segera mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalam artefak kosmik dengan panik sebelum mengayunkan bendera perang Scarlet Flame seperti naga. Bendera perang Scarlet Flame menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan energi asal yang melindungi tubuh Bai Ting hancur dalam sekejap. Secara bersamaan, bendera itu juga menusuk dadanya. Tapi ketika Lin Yun ingin menarik bendera itu keluar, Bai Ting tiba-tiba mencengkeram ujung bendera itu dengan erat. Lin Yun mengangkat alisnya. Dia mengedarkan energi asalnya dan mengayunkan bendera untuk melepaskan diri dari cengkeraman Bai Ting. Di bawah ratapan keras, bendera perang Scarlet Flame menusuk ke dada Bai Ting sekali lagi. Kali ini, Bai Ting terlempar jauh. Aku akan membunuhmu. Bai Ting mencabut bendera perang Scarlet Flame saat dia mendarat di tanah dan menyerbu ke arah Lin Yun. Adegan ini membuat semua orang terkejut.
Tidak ada yang menyangka bahwa Bai Ting akan menderita kerugian yang begitu besar di tangan Lin Yun. Ini bisa dibilang noda dalam hidupnya. Bai Ting tidak lagi menahan diri saat ini. Rambutnya berkibar tertiup angin, wajahnya berubah, dan matanya dilukis dengan kebencian yang dalam saat dia menyerbu. Auranya seperti tsunami yang menyapu. Di bawah auranya, pemuda di hadapannya terlihat sangat kecil. Tetapi bahkan di bawah tekanannya, pemuda itu masih tetap teguh dan terus berdiri tegak. Dia lebih baik mati daripada meringkuk. Bunga Ziyuan dalam dantiannya berputar satu siklus penuh dengan susah payah. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan ilusi muncul di bawah kaki Lin Yun yang memancarkan cahaya menyilaukan. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, Lin Yun mendorong telapak tangannya. Gelombang kejut yang menakutkan menyapu dari telapak tangannya. Alun-alun itu meledak dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menjadi abu. Bibir Bai Ting bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Apakah Lin Yun akan bunuh diri denganku? Dia langsung berubah pikiran untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Lin Yun seperti sekuntum bunga. Sekuntum bunga mungkin memiliki umur yang pendek, hanya bersinar sebentar seperti meteor, tapi itu masih merupakan representasi dari hasratnya. Lin Yun tidak memberi Bai Ting kesempatan untuk melarikan diri dan mengirim telapak tangannya ke depan. Bai Ting mengumpulkan energi asalnya untuk melindungi dirinya sendiri karena nyawanya dipertaruhkan. Tapi lapisan pertahanan yang dia ciptakan dengan energi asalnya pada akhirnya hancur dan telapak tangan Lin Yun mendarat di tubuhnya. Tidak. Bai Ting memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam, membanting dan menghancurkan bebatuan yang menghalanginya. Ketika dia jatuh ke tanah, dia terus-menerus terbatuk dan dia bisa merasakan ada retakan di organ dalamnya. Adegan ini membuat para tetua yang lain terkejut saat mereka memeriksa Lin Yun. Momen menyilaukan telah langsung menguras semua energi asalnya, membuatnya tidak memiliki jalan untuk mundur. Tapi Lin Yun tidak ragu-ragu untuk menggunakannya karena dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Siapapun yang mencoba mempermalukannya harus membayar harganya. Bahkan seorang penatua pun tidak dikecualikan. Bai Ting berjuang untuk berdiri dan menarik napas dingin ketika dia melihat pemuda di depannya. Dia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia merasakan luka beratnya. Bunuh dia. Lin Yun jelas bukan lagi ancaman, tapi Bai Ting trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak lagi berani menyerang Lin Yun secara pribadi. Dia memberikan perintahnya kepada bawahannya, tetapi para tetua yang hadir semuanya mengenakan ekspresi yang saling bertentangan. Dia membunuh 9 orang, belum lagi dia bahkan mempermalukan dan melukai seorang tetua. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mengapa tidak ada di antara kalian yang bergerak? Mungkinkah kalian semua adalah kaki tangannya? Bai Ting berteriak ketika dia melihat tidak ada yang bergerak. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Sementara para tetua ragu-ragu di bawah ancaman Bai Ting, Luo Feng bergegas mendekat bersama dengan kelompok tetua lainnya. Bab 394 Kepala Paviliun Angkat Bicara. Kemunculan Luo Feng membuat para tetua lainnya merasa lega karena tidak ada satupun dari mereka yang mau terlibat dalam masalah ini. Salam, Penatua Luo Feng. Beberapa orang segera datang untuk memberi salam. Selain Master Aula, Bai Ting dan Luo Feng memegang posisi tertinggi di Aula Tetua. Kakek tua, orang ini membunuh 9 murid dan dia bahkan melukaiku. Apakah Anda mencoba untuk menutupinya? Bai Ting mengertakkan gigi saat dia menatap Luo Feng. Cek. Bai Ting, apakah kamu mempermainkanku? Kamu adalah seorang penatua di alam Istana Ungu. Kau bilang kau terluka parah oleh seorang murid. Aku menolak untuk mempercayainya. Tapi jika itu benar, maka itu menyiratkan bahwa kau terlalu lemah dan tidak lagi mampu menjadi seorang tetua, cibir Luo Feng sambil mengelus jenggotnya. Kamu. Tubuh Bai Ting bergetar karena marah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu, saya sudah selesai membicarakan masalah ini. Dia membunuh 9 orang di sekte, dengan kematian Wang Yan disaksikan oleh kita semua. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Memang benar dia membunuh orang, tapi apa kau sudah menyelidiki kasusnya? Kau tidak dalam posisi untuk membuat keputusan apapun dalam masalah ini. Bagaimana jika Lin Yun membunuh untuk membela diri? Kau mencoba membunuh Lin Yun tanpa menyelidiki masalahnya. Apa yang kau rencanakan? Luo Feng menjawab dengan dingin. Mungkinkah kau juga terlibat dalam masalah ini? Kau ingin membunuh Lin Yun untuk membersihkan dirimu dari kecurigaan. Melihat Luo Feng menjadikannya sebagai tersangka, Bai Ting menjadi sangat marah sampai-sampai dia hampir memuntahkan seteguk darah.
Dia memahami situasinya. Luo Feng ada di sini untuk melindungi Lin Yun. Haha, kakek tua, tidak perlu kamu mengatakan apapun. Kamu tidak akan bisa melindunginya. Bawa dia pergi. Kita akan tahu segalanya setelah kita menginterogasinya. Perintah Bai Ting dengan dingin. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Luo Feng melangkah maju. Tatap muka antara kedua tetua itu membuat Lin Yun merasa lega. Kembali ke aliansi bintang tunggal, putra mahkota menggelengkan kepalanya sambil melihat ke alun-alun. Aku takut Lin Yun ini tidak akan mati. Ada beberapa orang lain yang berdiri di sekelilingnya dan mereka semua berada di tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam. Mereka semua berada di peringkat kedua Kekaisaran Qin besar dan mereka berada di urutan kedua dari 8 gelar. Mereka semua memiliki kemampuan untuk mencapai 8 besar dalam kompetisi gerbang naga pada akhir tahun ini. Jika Lin Yu ada di sini, dia pasti akan mengenali salah satu dari mereka. Salah satu orang yang hadir adalah Han Lan dari Sekte Suantian. Dia pernah bertarung dengan Xin Jue di perjamuan putri, tapi dia kalah karena satu jurus. Semua orang yang berkumpul memiliki identitas yang berbeda, tapi mereka semua memiliki satu identitas yang sama, mereka adalah anggota Asosiasi Azure. Asosiasi Azure adalah organisasi rahasia yang digunakan keluarga kerajaan untuk merekrut murid-murid berbakat dari berbagai sekte dan telah berkembang pesat di tangan Qin Yu. Tanpa ragu, keempat sekte utama telah disusupi. Mereka semua ada di sini bersama Qin Yu untuk memberi selamat kepada Bai Lixuan karena telah mencapai Sein Fisik, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat pertunjukan yang begitu menarik. Mereka semua terkejut. Semakin besar sekte, semakin ketat aturannya. Semua sekte mendorong pertempuran dan kompetisi, tetapi membunuh dilarang. Terlepas dari sekte apapun, membunuh adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tapi tanpa penyesalan, Lin Yun telah membunuh 9 orang dalam sekte, dengan keturunan langsung dari klan Wang menjadi salah satu korbannya. Berdiri di belakang kelompok itu adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia memiliki sosok yang ramping saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kultivasinya hanya di tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam, tapi tak satu pun dari murid tahap ke-10 yang bisa menutupi sikapnya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak kalah dengan Qin Yu, yang merupakan salah satu dari 8 gelar. Pemuda ini sedang menatap Lin Yun di alun-alun, dengan tenang dan tanpa perubahan pada ekspresinya. Putra mahkota, Qin Yu, berbalik dan bertanya, Lixuan, ku dengar kau memiliki permusuhan lama dengan orang itu. Saya sudah melupakannya. Saya hanya mengingatnya setelah seorang adik laki-laki dari aliansi bintang tunggal memberitahu saya tentang dia. Saya hanya terkejut bahwa dia benar-benar memiliki keberanian untuk datang ke paviliun pedang Ling Qiao setelah dipaksa masuk ke aliran angin Yin oleh saya. Mungkinkah dia di sini untuk membalas dendam padaku? Bai Lixuan mengangkat bibirnya dengan jijik. Itu yang terbaik. Orang ini memiliki temperamen yang pantang menyerah dan dia melakukan banyak hal secara ekstrim. Dia tidak akan memiliki jalan yang panjang di depannya. Anda, di sisi lain, berbeda. Anda akan keluar dari Kekaisaran Qin besar cepat atau lambat ke tahap yang lebih besar. Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk orang seperti dia. Tidak menyesali pembunuhannya. Benar-benar lelucon. Qin Yu menganggukkan kepalanya pada situasi tersebut. Pada saat yang sama, 4 penjaga bersama dengan 7 tetua pemikul pedang berkumpul di aula untuk membahas masalah Lin Yun, tetapi mereka tidak bisa sampai pada kesimpulan. Pelindung Plum, Lin Yun harus dibunuh karena melanggar aturan ketat sekte. Namun, dia telah memberikan kontribusi pada sekte. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang telah menyumbangkan begitu banyak harta kepada sekte dari alam teratai iblis. Orang yang berbicara adalah tetua pembawa pedang King Zuo yang memimpin kelompok alam iblis. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang Lin Yun, jadi dia mengumpulkan keberaniannya melihat bahwa tidak satu pun dari 4 penjaga yang mengungkapkan pendapat mereka. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, tetua pemikul pedang yang lain bertanya, meski begitu, dia tidak mungkin dibiarkan pergi karena membunuh 9 orang, bukan? Dia tidak membuat laporan kepada kami. Ini sama saja dengan mengabaikan sekte. Aku takut akan sulit bagi kita untuk menegakkan aturan sekte di masa depan jika kita membuat pengecualian. Tetua pemikul pedang yang lain berbicara, aturan diterapkan karena suatu alasan. Jika semua orang berperilaku seperti Lin Yun di masa depan, bukankah sekte ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Dia memang berbakat, tapi kita tidak mungkin mempertaruhkan seluruh fondasi sekte demi dia. Semua orang memiliki pendapat mereka tentang bagaimana menghadapi Lin Yun. Tapi pada akhirnya, pelindung Plum pada akhirnya yang akan membuat keputusan.
Dia secara alami condong untuk melindungi Lin Yun, tapi dia ditempatkan dalam posisi yang sulit karena pendapat yang berbeda dari tetua pemikul pedang. Sisanya tetap diam atau mendukung keputusan untuk menjatuhkan hukuman pada Lin Yun. Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao telah melakukan kejahatan yang mematikan. Tapi melihat bahwa dia telah memberikan kontribusi yang besar pada sekte, dia akan terhindar dari kematian. Namun, dia akan memiliki pembuluh darah yang dalam yang lumpuh dan akan dikurung di tebing pertobatan selama 2 tahun. Sebuah suara agung bergema di aula yang membuat semua orang berdiri. Itu adalah suara Master Paviliun. Dia tidak muncul, tapi dia telah mengucapkan keputusannya. Ketika tetua pembawa pedang King Zuo, yang mendukung Lin Yun, mendengar hukuman melumpuhkan urat nadi yang dalam, wajahnya berubah drastis. Adik Mei, kamu akan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman. Masalah ini akan berakhir. Tidak perlu membahasnya lebih jauh. Dimengerti, kepala paviliun. Semua orang menangkupkan tangan mereka. Pelindung plum, melumpuhkan pembuluh darah yang dalam sama dengan melumpuhkan separuh dari Lin Yun. Kamu tidak bisa melakukan itu. King Zuo berbicara dengan cemas. Menghancurkan pembuluh darah yang dalam adalah hukuman yang paling berat bagi seorang murid. Mereka tidak hanya harus menanggung rasa sakit, tetapi juga akan lebih sulit bagi mereka untuk membuat terobosan di masa depan. Jika tekad mereka mati dalam prosesnya, maka murid itu akan sama saja dengan lumpuh. Kau tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tentang keputusan Paviliun Master, kata pelindung plum. Dia juga tidak ingin melumpuhkan salah satu urat nadi Lin Yun yang dalam jika dia punya pilihan, tapi Paviliun Master juga melindungi Lin Yun dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, Paviliun Master tidak membunuh Lin Yun sesuai dengan aturan. Tidak banyak yang melanggar aturan dan bisa terhindar dari hukuman mati dalam sejarah dan semuanya adalah jenius yang mengerikan. Di masa depan, Lin Yun juga akan menjadi salah satu dari mereka. Pelindung plum turun ke alun-alun dan dia mengerutkan alisnya saat melihat kedua tetua itu bertengkar. Dia bertanya, apa yang kalian berdua lakukan? Luo Feng dan Bai Ting segera berbalik. Ketika mereka melihat pelindung plum, wajah mereka berubah. Luo Feng memasang ekspresi marah dan dia berbicara, pelindung plum, Bai Ting mencoba membunuh Lin Yun sebelum melakukan penyelidikan. Dia bahkan menuntut Lin Yun untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Oh. Pelindung plum mengungkapkan senyuman dan dia menatap Bai Ting. Bai Ting, kau membuat keputusan ketika tidak ada satupun dari 4 penjaga dan 7 tetua pemikul pedang yang bisa. Sepertinya kau terlalu memenuhi syarat dalam posisimu sebagai tetua. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Pelindung plum tersenyum, tapi wajah Bai Ting menjadi pucat dan dia menggigil saat mendengar kata-kata itu. Pelindung plum melirik luka Lin Yun dan dia dengan dingin memerintahkan, kemarilah. Berdiri di depanku. Bai Ting tidak berani melawan perintah dan dia berjalan dengan kepala menunduk. Dengan ekspresi pahit, dia berbicara dengan suara gemetar, pelindung plum, aku sangat menyadari kesalahanku. Oh, kesalahan apa yang kamu lakukan? Itu benar bagimu untuk membunuh Lin Yun karena dia melanggar aturan. Nada bicara pelindung plum tiba-tiba berubah dan wajahnya menjadi gelap. Kau tidak salah, tapi kau telah mengabaikanku. Siapa di sekte ini yang tidak tahu bahwa Lin Yun telah menarik perhatianku? Bahkan jika dia telah melanggar aturan, seharusnya akulah yang menanyainya. Sejak kapan giliranmu untuk menuding? Pelindung plum tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberikan telapak tangan ke arah Bai Ting. Kau pikir kau siapa? Aura menakutkan terpancar dari pelindung plum yang membuat semua tetua yang hadir gemetar ketakutan. Sudah lama sekali mereka tidak melihat pelindung plum kehilangan ketenangannya. Bai Ting memuntahkan seteguk darah karena organ dalam tubuhnya hancur karena serangan ini. Rasa sakitnya begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa bangkit kembali. Dengan rambutnya yang berantakan, Bai Ting berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Tuan Penjaga, tolong ampuni saya. Saya tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tolong beri saya kesempatan untuk bertobat. Bertobat. Karena kamu ingin bertobat, maka pergilah ke puncak herbal dan bekerjalah selama 10 tahun. Teman-teman, bawa dia pergi. Pelindung plum mengatakan semua ini dengan wajah dingin. Puncak herbal. Bukankah itu berarti saya harus berurusan dengan pupuk? Tidak, aku tidak ingin pergi ke puncak herbal. Saya tidak ingin berurusan dengan pupuk. Pikiran Bai Ting meledak. Dia tidak bisa menerima bahwa dia harus berurusan dengan kotoran sebagai seorang penatua. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena ada Diaken yang segera berdiri untuk menyeretnya pergi. Pelindung plum menoleh ke Lin Yun. Melihat luka-lukanya, pelindung plum berbicara, Lin Yun, sekte telah memutuskan hukumanmu.
Kami akan melumpuhkan salah satu urat nadimu yang dalam dan kamu akan dikurung di tebing pertobatan selama 2 tahun. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Lakukanlah, kata Lin Yun tanpa ekspresi di wajahnya. Apa kau menyesalinya? Tanya pelindung Plum. Tidak. Aku hanya benci karena aku tidak cukup kuat karena aku hanya berhasil membunuh sekelompok kecil. Lakukanlah. Aku hanya bersyukur karena sekte itu tidak membunuhku. Lin Yun perlahan menutup matanya dan menunggu hukumannya. Bab 395 arus bawah. Tuan penjaga. Luo Feng terkejut saat mendengar itu. Dia awalnya berpikir bahwa mungkin ada kesempatan ketika dia melihat pelindung Plum hampir membunuh Bai Ting. Dia bahkan berpikir bahwa Lin Yun tidak akan dihukum terlalu berat. Tapi dia tercengang saat mendengar bahwa pelindung Plum akan melumpuhkan salah satu urat nadi Lin Yun yang dalam. Bagaimana mungkin salah satu urat nadinya yang dalam akan dilumpuhkan? Rasa sakit dari itu dan penurunan kultivasi adalah pukulan berat bagi setiap kultivator. Luo Feng, ada yang ingin kau katakan? Tanya pelindung Plum dengan suara serius. Pelindung Plum, kamu tidak bisa melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam. Kultivasinya berasal dari mempertaruhkan nyawanya di alam teratai iblis, yang tidak mudah baginya. Alam teratai iblis hanya dibuka setiap 2 dekade sekali. Berapa banyak 2 dekade yang bisa terjadi dalam satu kehidupan? Bagaimana dia akan mengembalikan kultivasinya jika Anda melumpuhkannya? Luo Feng langsung panik. Lin Yun memberikan kontribusi besar bagi sekte. Dia membunyikan Phoenix Plum dengan membunuh Mo Luo, dia menekan semua orang di perjamuan putri, dan dia naik ke tingkat ke-10 istana teratai hitam. Apakah itu belum cukup? Dia bahkan menyumbangkan semua hasil panennya dari istana teratai hitam ke sekte. Barang-barang itu baru saja dikirim ke Aula Gongde, jadi bagaimana kita bisa melumpuhkan salah satu urat nadinya yang dalam sekarang? Jadi maksudmu aku harus menghadiahinya karena telah membunuh 9 orang dan mengabaikan aturan sekte? Tanya pelindung Plum. Luo Feng sangat emosional dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berbicara dengan suara terisak, aturan sekte sangat ketat. Anda juga mengatakan itu 10 tahun yang lalu dan kami dipaksa untuk menyaksikan seluruh keluarga kakak Ye berpisah. Kakak Ye menyelamatkan hidupmu. Apa kau akan memiliki posisimu saat ini jika bukan karena kakak Ye? Saya tidak bisa menerimanya ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah aturan ketat sekte. Tuan penjaga, Xin Jue sudah mati dan Xin Yan masih pingsan. Mengapa kita harus melumpuhkan nadi Lin Yun yang dalam? Kata-kata Luo Feng mengejutkan pelindung Plum dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya ketika Luo Feng menyebutkan masalah ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Feng memandang pelindung Plum dan dia terus membujuknya, jika aturan sekte tidak dapat melindungi mereka yang setia kepada kita, lalu mengapa kita harus membutuhkannya sejak awal? Pelindung Plum, tolong ambil kembali keputusanmu. Mata Lin Yun terpejam saat air mata mengalir di pipinya. Dia awalnya mengira kelenjar air matanya sudah mengering, tapi dia tidak bisa menahan air matanya hari ini. Tuan penjaga, tolong jangan lumpuhkan urat nadi kakak Lin yang dalam. Tidak masalah bahkan jika Wang Yan terbunuh. Dia sombong dan yang dia lakukan hanyalah menggertak sesama murid. Persatuan tuan-tuan adalah tumor di sekte kita dan mereka seharusnya sudah ditangani sejak lama. Saya mendukung keputusan kakak senior Lin hari ini. Saya mungkin tidak berinteraksi dengan kakak senior Lin, tapi saya tidak pernah mendengar rumor tentang dia menindas sesama murid. Kata-kata Luo Feng membuat semua murid berbicara untuk Lin Yun. Mereka adalah murid, jadi mereka tahu betapa sulitnya berkultivasi di alam bela diri yang mendalam. Melumpuhkan urat nadi yang dalam adalah pukulan yang menghancurkan bagi seorang kultivator. Jika tekad Lin Yun tidak cukup kuat, maka jalannya sebagai seorang praktisi Siulian akan berakhir di sini. Pelindung Plum terkejut saat melihat begitu banyak murid berlutut di tanah. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan di sekte, yang menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun yang memejamkan mata tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Ini membuat wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih putih. Pada saat yang sama, aura Lin Yun menurun. Dia telah melumpuhkan salah satu pembuluh darahnya yang dalam. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Bahkan wajah pelindung Plum telah berubah drastis. Lin Yun. Luo Feng adalah orang pertama yang berlari sambil menangis, mengapa kamu melakukan itu? Kamu selalu seperti ini. Lin Yun tersenyum dan menghibur, Penatua Luo, jangan mempersulit pelindung Plum. Mungkin keputusan itu bukan keputusannya. Selain itu, sudah merupakan anugerah besar bahwa sekte ini menyelamatkan saya dari kematian.
Dia kemudian menoleh ke murid-murid di sekitarnya dan menangkupkan kedua tangannya, saya belum pernah bertemu dengan banyak dari kalian sebelumnya, tapi saya bersyukur kalian semua telah berbicara untuk saya. Dengan adanya kalian semua di sini, pamor Paviliun Pedang Lingqiao tidak akan pernah jatuh. Adik laki-laki Lin. Murid-murid di sekitarnya terkejut saat mereka saling memandang. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pelindung Plum menghela nafas. Dia berjalan ke arah Lin Yun dan memberikan 3 tepukan di pundak. Setiap tepukan di bahu mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam tubuh Lin Yun untuk menyembuhkan lukanya. Setelah 3 tepukan, rasa sakit yang ditanggung Lin Yun menghilang. Kau tidak diperbolehkan membawa pedang atau kantong antar dimensi ke tebing pertobatan. Jika kau percaya padaku, kau bisa menyerahkannya padaku, kata pelindung Plum. Lin Yun menganggukkan kepala dan melepaskan kotak pedangnya. Sejak dia mendapatkan pedangnya, dia tidak pernah berpisah dengan pedang itu. Bayangan tiba-tiba melintas di benaknya, bayangan saat dia masih menjadi budak pedang. Dia telah melalui hidup dan mati dengan pedang ini dan dia tidak pernah berpisah dengannya. Menyerahkan kotak pedang kepada pelindung Plum, Lin Yun juga mengeluarkan kantong interspasial dan menyerahkannya. Ada banyak harta karun di dalam kantong interspasial, tapi pelindung Plum adalah seseorang yang dia percayai. Ayo pergi. Pelindung Plum secara pribadi memimpin jalan menuju tebing pertobatan. Semua orang tertunduk saat mereka melihat sosok muda itu perlahan menghilang dari pandangan mereka. Lin Yun mungkin telah pergi, tapi dia meninggalkan gambar permanen di hati semua orang. Dia memiliki terlalu banyak hal yang layak untuk diingat oleh orang lain. Saat matahari perlahan terbenam, Qin Yu dan kelompoknya menuju ke ibu kota. Sepanjang jalan, anggota asosiasi Azure lainnya akan berseru atas apa yang mereka lihat hari ini. Mereka adalah para ahli dalam tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam atau alam istana setengah langkah. Ketenaran mereka di kekaisaran hanyalah yang kedua dari 8 gelar. Tapi bahkan mereka pun tidak bisa tidak merasa kagum dengan apa yang mereka saksikan dari apa yang dilakukan Lin Yun. Tak satu pun dari mereka yang bisa melumpuhkan urat nadi mereka yang dalam jika mereka berada di posisi Lin Yun. Di sisi lain, Qin Yu dalam suasana hati yang baik karena Lin Yun tidak lagi menjadi ancaman karena dia telah melumpuhkan urat nadinya yang dalam. Bahkan jika dia berhasil membuat terobosan lain dalam kultivasinya, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ini berarti Lin Yun tidak akan mengikuti kompetisi gerbang naga pada akhir tahun ini. Selain itu, Lin Yun yang masih hidup memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Yun yang sudah mati. Ketika kelompok itu melihat ke arah gunung, awan debu tiba-tiba naik dari depan. Sekelompok orang menuju ke arah mereka. Hal ini membuat semua orang terkejut karena mereka tidak dapat membayangkan ada orang yang begitu berani menghalangi jalan Qin Yu. Apakah mereka sudah bosan hidup? Yang mulia, mengapa saya tidak pergi dan melihatnya? Han Lan dari Sekte Suantian mengunci alisnya. Qin Yu tersenyum, jangan khawatir. Mundur. Mereka hanya sekumpulan sampah. Tapi, pinta Han Lan. Mundurlah, senyum Qin Yu. Tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi karena putra mahkota tidak akan pernah mengulangi kata-katanya untuk ketiga kalinya. Jika dia melakukannya, maka konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Dia sudah mengulanginya 2 kali, jadi tidak ada yang berani menonjol untuk ketiga kalinya. Para penjaga dan anggota asosiasi Azure di sekitar Qin Yu mundur dan meninggalkannya sendirian. Setelah debu menghilang, kelompok kultivator terungkap. Mereka berasal dari klan Wang Kekaisaran Qin Besar, yang dipimpin oleh kepala suku saat ini, Wang Tian. Ketika dia melihat Qin Yu yang berdiri sendirian, wajah Wang Tian menjadi gelap dan dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mulia, saya harus mengakui bahwa Anda memiliki keberanian. Anda tidak takut saya akan membunuh Anda karena marah. Wang Tian mengertakkan gigi sambil menahan amarah di dalam hatinya. Orang yang membunuh Wang Yan adalah Lin Yun. Aku takut kau salah orang, senyum Qin Yu. Lin Yun memang membunuh Wang Yan, tapi kaulah yang menyuruhnya tinggal di Paviliun Pedang Lingqiao. Wang Tian berteriak sambil menunjuk ke arah Qin Yu. Jika bukan karena kata-katamu, Wang Yan akan aman dan sehat di kediaman klan Wang. Aku harus memberikannya pada rencana brilianmu. Klan Wang baru saja menjual nyawa kami untukmu, tapi kamu menjual Wang Yan dalam sekejap mata. Benarkah? Itu membuatku semakin penasaran. Apa yang harus kulakukan pada klan Wang? Tanya Qin Yu. Apakah ada artinya berpura-pura bodoh? Jika bukan karena instruksi Anda, mengapa klan Wang saya mengambil risiko dan menyergap murid inti dari Paviliun Pedang Lingqiao? Instruksi saya. Kepada siapa saya memberikan instruksi saya?
Qin Yu menarik kedua tangannya saat dia menatap Wang Tian. Kamu memberitahu Wang Yan. Wajah Wang Tian tiba-tiba berubah. Wang Yan sudah meninggal, dan tidak ada saksi untuk klaim ini. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Qin Yu melipat tangannya sambil menatap dengan tatapan lucu. Patriark Wang, mengapa Anda tidak melanjutkan? Ceritamu cukup menarik dan aku masih belum merasa cukup, senyum Qin Yu. Aku akan membunuhmu. Wang Tian kehilangan kesabaran dan menyerang Qin Yu.